Iya, shalom. Ya walaupun gak kelihatan senyum, saya percayalah semuanya senyum ya. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan, bertemu satu dengan yang lain ya. Aduh, saya kadang-kala sedih banget di rumah gitu ya. Kapan Tuhan ketemu dengan saudara seiman ya? Kayaknya sedih lah gitu ya. Tapi Tuhan baik, amat baik, sangat baik ya. Sehingga kita sekarang bisa bertemu, sudah ketiga kali sekarang kita bertemu. Kita bersyukur, kita bisa memuji, menyembah Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan secara tatap muka ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Saat Ku Masuk ke Hadirat-Mu. Saat ku masuk ke
masuk dalam doa. Bapa, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kalau di luar sana Tuhan banyak orang yang kena COVID Tuhan, tetapi Engkau melindungi kami satu persatu Tuhan. Walaupun kami mungkin ada yang sudah lansia, tetapi Tuhan jagai lindungi kami. Sebab Engkau baik, amat baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan untuk keluarga demi keluarga kami, yang Tuhan lindungi, yang Tuhan jagai, yang Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan memuji membesarkan nama Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau menguasai hati, pikiran dan jiwa kami. Kiranya Engkau bertahta atas pujian, sehingga pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Pimpin Tuhan kebaktian ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Tuhan sendiri yang memberkati ibadah ini sehingga kami dipuaskan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, beracaralah di tengah-tengah kami. Kami siap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan matahari yang bersinar tiap pagi ya, apalagi sekarang sedang kemarau sehingga mataharinya cerah ya, bahkan kita kepanasan. Tapi kita bersyukur kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan.
dikuatirinya oleh saya, oleh semuanya yang hadir pada siang hari ini, gak ada perlu dikuatirin ya. Karena Tuhan janji-janjinya itu yang memelihara hidup kita. Dan Dia yang pencipta semuanya itu menjadi sobat kita. Wah, luar biasa ya, Dia gak ninggalin kita, Dia gak lupain kita. Kita nyanyikan, di hidupku ada sobat yang setia. Kan bagian berdiri ya, goyang-goyang dikit gitu ya. Katakan ku tidak cemas, ku tak cemas, kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Amin saudara. Nggak cemas naik gunung turun lembah, nggak apa-apa. Tuhan berjalan sampingku, itu cukup udah, nggak usah yang lain ya. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lina. Kita akan siapkan hati kita akan menyanyikan Aku Percaya. Yesus, Yesus ku percaya. Ya, pengorbanan Yesus bagi kita sudah cukup, sudah sempurna, sudah semuanya bagi kita. Kita tinggal percaya kepada Yesus. Puji Tuhan. Dengan darah-Mu Kau hapus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Katakan dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau hapus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Aku
panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Dengan darah-Mu Kau hapus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Bapa-Ku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagimu. Engkau Allah yang layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala pengagungan bagimu. Tuhan, Engkau baik, amat baik. Engkau sangat baik, Yesus. Bersyukur. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Glory Yesus. Terima kasih Bapa. Makasih Roh Kudus. Sungguh Engkau yang ganti dosa kami dengan darah-Mu. Engkau yang ganti Tuhan hidup kami dengan nyawa-Mu Tuhan. Sungguh dengan apa kami dapat balas kasih-Mu, kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu atas hidup kami. Biarlah kami boleh setia mengiring kepada Tuhan. Biar kami boleh setia melayani pekerjaan Tuhan. Biarlah semua tadi Tuhan, lagu-lagu, pujian-pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Menjadi sembahan kami naik kepadamu, menjadi bau yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu Ibu Pendeta Lina akan membawakan firman Tuhan. Engkau urapi, Engkau pakai lidah dan bibirnya, Engkau kuasai hati, pikiran dan jiwanya. Biarlah semuanya itu menyampaikan isi hatinya Tuhan, menyampaikan firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan pimpin dari awal firman-Mu sampai akhir kebaktian ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih hari ini kita bisa bersama-sama beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini tema kita adalah sikap hati. Saya ambil dari Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Kita akan membaca Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Nanti kita akan merenungkan mengapa kita harus menjaga hati kita. Dengan segala kewaspadaan itu artinya dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan berhati-hati, dengan tekun kita menjaga hati kita. Karena dikatakan disitulah terpancar kehidupan. Saudara berbicara mengenai hati, maka hati ini adalah termasuk pusat kehidupan atau keberadaan seseorang. Ya, dalam bahasa Ibrani, ya saudara, itu adalah terdiri dari akal budi kita, perasaan kita, dan kehendak kita. Nah saudara, itulah keberadaan kehidupan kita. Dari situlah ya Bapak Ibu Saudara, apa yang kita keluarkan melalui kata-kata, apa yang kita lakukan dengan tindakan kita, itu sumbernya dari hati. Oleh karena itu dikatakan kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan baik. Karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Kehidupan yang seperti apa? Itu keluar dari hati kita. Kita akan melihat di dalam Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Bapak Ibu Saudara, kalau membaca dari ayat-ayat awal sebelumnya, ini adalah ketika orang-orang Farisi mereka memberitahu kepada Tuhan Yesus bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu katanya makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu, tidak melakukan adat istiadat dari mereka. Dan saudara, kemudian dalam percakapan itu Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa bangsa ini memang memuliakan aku katanya dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka itu para pemuka agama, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi melakukan kegiatan agama mereka dengan begitu rupa, dengan begitu ketat, segala tradisi mereka, bahkan yang tidak ada dalam firman Tuhan, tradisi-tradisi nenek moyang mereka lakukan, dan mereka menganggap mereka adalah orang yang paling hebat karena sudah melakukan tradisi-tradisi seperti itu. Sehingga mereka banyak mencela apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Memang Yesus bersikap radikal ya Bapak Ibu Saudara ketika dia ada di dalam dunia ini, karena dia tahu, dia melihat dan menyelidiki hati manusia, sehingga Tuhan Yesus mengatakan ya, bukan yang masuk katanya ke dalam mulut, tetapi yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ketika orang berbuat jahat, ketika orang melakukan pencurian, pembunuhan, di sini dikatakan keserakahan, kejahatan, perzinahan, dan segala hal yang jahat lainnya, itu sumbernya ada di dalam hati. Karena ketika orang mulai berpikir hal yang tidak baik dan merasakan hal yang tidak baik dan kemudian ingin dengan kehendaknya melakukan hal yang tidak baik, itu dikatakan sumbernya ada dari dalam hati. Saudara, misalnya sebagai contoh, ketika seseorang ada di dalam penderitaan, ya, saudara, penderitaan itu bisa sakit, bisa mungkin kekurangan ya, atau masalah-masalah keluarga, hubungan suami dan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua,
mungkin juga masalah pekerjaan, mungkin juga masalah usaha, atau juga di dalam pelayanan, di dalam studi dan lain sebagainya. Ya, banyak masalah yang kita hadapi dan kita menghadapi penderitaan ketika menghadapi masalah tersebut. Saudara, siapa di sini yang tidak pernah mengeluarkan air mata? Ya, terus saudara, kita ketika menghadapi penderitaan, menghadapi kesusahan, menghadapi sakit penyakit, barangkali seringkali juga kita mengeluarkan air mata. Kesedihan kita, semua orang pernah mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Tetapi saudara, masalahnya adalah bagaimana respon hati kita ketika kita menghadapi penderitaan, masalah, pergumulan di dalam kehidupan kita. Misalnya seperti sekarang ini ya, saudara ya, kita menghadapi masa-masa pandemi COVID-19 ini. Nah, saudara, bagaimana respon hati kita? Ya, saudara, mungkin ada orang yang ketika dia menghadapi kemarahan, maka dia akan merasa sedih sekali. Ya, saudara, dia mengeluarkan air mata, dia mungkin mengeluh, ya saudara, dia merasa kesal dengan penderitaannya. Ada juga mungkin yang mengomel, ya saudara, menghujat. Ada yang marah juga, saudara. Marah kepada siapa? Ada yang marah kepada keluarganya, kepada lingkungan di sekitarnya, kepada keadaan ini. Mungkin juga ada yang marah sampai akhirnya kepada Tuhan. Kenapa Tuhan berbuat seperti ini? Saudara, pada masa-masa ini ada banyak orang yang berkata, kenapa ya Tuhan tidak bisa berbuat sesuatu hal yang membuat pandemi ini bisa selesai seketika? Saudara, saya yakin kalau Tuhan mau, Tuhan bisa melakukan itu. Tetapi kalau sampai saat ini seizin Tuhan, seluruh dunia ini kita menghadapi pandemi COVID-19 ini, pasti ada maksud Tuhan. Tetapi banyak orang yang kemudian marah, ya. Dan saudara, di dalam kemarahannya kepada situasi dan kondisi, kepada keadaan, mungkin tidak bisa bekerja lagi, berusaha lagi, ya, tidak bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Akhirnya ujung-ujungnya marah kepada Tuhan dan meragukan Tuhan di dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan melihat apa kata firman Tuhan, ya, pada masa-masa ini, bagaimana sikap hati kita yang benar di hadapan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Saya hanya akan mengambil dua sikap ketika kita menghadapi yang pertama penderitaan dan yang kedua adalah interaksi dengan sesama. Bapak Ibu Saudara, apa yang firman Tuhan katakan yang harus kita lakukan, yang harus kita taati di dalam kehidupan ini sehingga sikap hati kita sungguh-sungguh benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan hidup kita menyukakan hatinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat sikap hati yang benar yang pertama, yaitu di dalam penderitaan. Kita akan membaca di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang menghadapi penderitaan, pergumulan di dalam kehidupannya, seperti tadi saya katakan, apapun itu yang dialami, maka hal yang pertama yang firman Tuhan katakan, mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, teori gampang, tapi prakteknya susah. Coba Bapak Ibu Saudara, kalau orang sakit, ya, sakitnya gak sembuh-sembuh, bagaimana mengucap syukur? Kalau orang yang berkekurangan, Bapak Ibu Saudara, pada masa-masa ini harus mengucap syukur di dalam kekurangan. Teori gampang Bapak Ibu Saudara, tetapi prakteknya sulit sekali orang melakukan hal itu. Saya menyadari ada banyak orang bilang, pendeta enak aja ngomong gitu ya saudara-saudara. Ya saya yakin gak lah ya yang di sini ya. Tapi saudara, ada banyak orang yang bilang begitu. Pendeta mah enak ngomong, bilang aja berdoa, baca firman dan lain sebagainya. Tapi yang mengalami ini gimana gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah saudara, tapi firman Tuhan katakan mengucap syukur itu di dalam segala hal. Artinya di dalam segala keadaan. Mau keadaan senang, mau keadaan susah. Keadaan senang untuk mengucap syukur mungkin terlalu mudah. Tetapi ketika kita dalam susah, firman Tuhan tapi tetap katakan dalam segala hal kita harus mengucap syukur. Dikatakan itulah yang dikehendaki Allah
di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Karena ini adalah kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini mungkin saudara dan saya, ya, kita semua yang hadir maupun yang ada di dalam ibadah online, yang mengalami hari-hari yang sukar saat ini, ya, dan katakan itulah penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan katakan ketika kita mengalami hal itu, belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Ketika kita tidak ada pekerjaan, ketika usaha kita lesu, ya saudara, mungkin ditutup, ya saudara, kita belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tetap mengatakan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Tadi kita memuji, mengagungkan nama Tuhan, mengatakan jangan khawatir, di lembah, di gunung, dimanapun ada Dia di dalam kehidupan kita. Saya mengharapkan bukan sekedar kita nyanyikan, ya keluar dari mulut kita, tetapi dari hati kita yang terdalam kita mengaminkan bahwa itulah yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Bahwa sampai saat ini kalau kita masih bisa ada, ya, di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam setiap aktivitas kita, maka kita percaya itulah kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, di dalam penderitaan, kita tadi dikatakan yang pertama adalah kita harus mengucap syukur. Yang kedua, saudara, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 56 ayat yang keempat dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara, kalau membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya di dalam Mazmur itu adalah Mazmur yang Daud katakan sendiri, ya saudara, dikatakan miktam dari Daud. Ketika orang Filistin menangkap dia di Gat, saudara, pada waktu dia ditangkap oleh orang Filistin, tapi dia berseru kepada Tuhan dan dia mengatakan, waktu aku takut, secara jujur sebagai manusia Daud takut, ya, tetapi dikatakan waktu aku takut, aku ini percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, secara jujur saudara dan saya, hari-hari yang kita hadapi ini mungkin kita mengalami ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan. Hari ini beritanya mengenai COVID-19 ini, yang lain lagi, besok lagi itu, ya saudara, wah macam-macam berita-beritanya. Ya, beberapa waktu yang lalu Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, ya kadang-kadang kita dengar berita yang real, ya saudara, kadang-kadang berita itu hoax, kita bingung sendiri yang mana ini yang sebenarnya, dan itu menggoncangkan kita, bahkan menggoncangkan iman kita. Tetapi saudara, ini yang dikatakan oleh Daud menjadi contoh kepada kita semuanya, bahwa pada waktu Daud merasakan ketakutan sebagai manusia, kita juga jujur saja Bapak Ibu Saudara, ketika mendengar berita, ketika menghadapi keadaan, ya, kita merasa takut, kita merasa bingung, mungkin gelisah, segala rencana-rencana yang sudah kita susun ke depan, ya, semuanya harus dijadwal ulang kembali. Tetapi saudara, hari ini firman Tuhan, pada waktu kita mengalami hal demikian, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan. Ya saudara, percaya itu, ya saudara, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ya, sesulit apapun perjalanan kehidupan kita, ada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Ya, saudara, pada awal-awal pandemi ini, saya bersama dengan Pak Daniel juga bingung harus bagaimana. Ya, saudara, bagaimana pelayanannya ini, gitu ya, saudara. Kita yang biasanya tidak terbiasa sama sekali. Mungkin ada gereja-gereja yang sudah terbiasa, ya, saudara, pelayanan secara streaming. Tapi kita tidak pernah seperti itu. Tapi kita bawa semuanya kepada Tuhan. Ya, dengan kesederhanaan kita tetap menjalankan ibadah kita meskipun secara online. Dan kalau pada bulan ini, ya, baru GBIS Sinai yang dibuka di bulan September ini, kita mengadakan ibadah meskipun dengan terbatas, ya saudara, dan kita menjaga protokol kesehatan, ya saudara, menjaga jarak dan lain sebagainya. Mungkin hal-hal itu saudara awal-awal di mana, dan sampai saat ini barangkali kalau ada ketakutan dalam hidup ini, firman Tuhan katakan tetaplah percaya kepada Tuhan, ya, menyerahkan hidup kita dan kita mempercayakan kepada Dia,
bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Yang ketiga, saudara, pada waktu kita menghadapi penderitaan, kita tetap berharap kepada Tuhan. Mazmur 43 ayat yang kelima mengatakan demikian. Ini adalah nyanyian dari Bani Korah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara, ketika keadaan kita tertekan, ketika kita sedang gelisah, jiwa kita, Bapak Ibu Saudara, maka sikap hati kita adalah tetap berharap kepada Tuhan. Ya, saudara, di sini dikatakan Mazmur Bani Korah ini mengatakan, berharaplah kepada Allah, tetaplah bersyukur kepadanya, sebab Tuhanlah penolong di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya baru mendengar kesaksian dari suami istri, sepasang suami istri. Mereka adalah pelayan Tuhan di salah satu gereja, begitu ya. Suaminya ini beberapa waktu ini ya, beberapa waktu yang lalu itu dia mengalami kena COVID. Ketika di rapid test ternyata dia positif ya. Kemudian setelah itu dia juga awal-awal itu agak bingung. Apa yang harus dia lakukan? Dia tidak mengerti bagaimana, tetapi dia belajar menyerahkan kepada Tuhan. Dan dia berkata di dalam kesaksiannya, saya bersyukur bahwa saya diberikan kekuatan dan ketenangan oleh Tuhan dan tidak panik. Kemudian di tes kedua kali, Bapak Ibu Saudara, bukannya membaik, tapi masih tetap positif. Sampai kemudian dokter mengatakan, udah aja kalau begitu di swab gitu ya. Karena ternyata sudah 2 kali di rapid positif begitu. Dan saudara, tidak berapa lama istrinya tiba-tiba merasa lemas badannya, kemudian tidak enak badan dan lain sebagainya. Tanda-tanda COVID itu dan dites dan ternyata positif. Bahkan hasilnya lebih daripada yang suaminya. Sampai harus dibawa ke rumah sakit. Dan ketika ada di rumah sakit, ketika biasa begitu ya saudara, di ruang biasa, dan kemudian setelah tahu bahwa ini adalah COVID begitu, saudara, itu katanya satu hal yang membuat orang-orang mungkin tertekan karena harus dipisahkan dan juga dibawanya itu seperti pakai keranda begitu ya, supaya nggak ketularan orang-orang di sekitarnya ketika dibawa dari satu ruangan ke ruangan isolasi yang khusus. Tapi saudara, ketika dia ada di tempat yang terisolasi seperti itu, kemudian si istri ini merasakan satu kedamaian dan dia tahu itulah Tuhan yang memberikan dia kedamaian dan memampukan dia melewatinya ketika dia percaya kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Iman dan pengharapannya tidak sia-sia. Dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Kadangkala pasien-pasien yang ada di dalam isolasi merasa tertekan, saudara-saudara. Kenapa saudara merasa diasingkan, dibuang seperti itu, dan itu bisa membuat imun tubuhnya semakin cepat drop ya, dan kemudian banyak yang meninggal. Tapi saudara, di akhir kesaksian suami istri ini ternyata mereka akhirnya negatif ya, mereka sembuh dan mereka merasakan di hari-hari di mana mereka mengalami satu rasa ketakutan, mereka butuh pertolongan, mereka berharap kepada Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kedamaian di dalam hati mereka dan kemampuan untuk melewati itu semuanya. Dan mereka memang tetap belajar mengucap syukur kepada Tuhan dan Tuhan lalukan itu semuanya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu kesaksian bagaimana ketika menghadapi waktu-waktu yang penuh dengan penderitaan itu, bagaimana kita harus melewatinya. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, kita tetap beriman kepada Dia, dan kita tetap berharap kepada Dia. Yang kedua, saudara, bagaimana sikap hati kita di dalam interaksi kita dengan sesama. Saudara, kita berinteraksi dengan sesama kita, misalnya di dalam keluarga kita. Ya, saudara, di dalam keluarga kita pasti berinteraksi. Nah, keluarga yang mungkin ada di rumah tangga sendiri ataupun juga mungkin dengan keluarga kita yang jauh sekarang gampang ya saudara, tapi kita melakukan interaksi.
Saudara, kemudian anak-anak bersekolah, ini pasti masa sebelum COVID ya, saudara melakukan interaksinya ya, saudara mereka satu dengan yang lainnya pergi ke sekolah bersama-sama. Kemudian saudara ini adalah di kantor, tapi ini sudah masa-masa pandemi ya, sehingga semuanya pakai masker ya. Bagaimanapun juga kantor yang masih buka, maka ketika mengalami hal-hal seperti ini mereka tetap harus bekerja, maka mereka juga tetap berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kalau orang yang punya sawah, saudara ya, saya mendengar bahwa kalau orang-orang yang memiliki sawah itu, maka ketika panen, maka mereka itu bergotong royong satu dengan yang lainnya. Maka pasti mereka juga satu dengan yang lainnya berinteraksi. Ini juga di pasar ya, saudara ya, kita kalau sekarang masih suka ke pasar tradisional seperti itu, maka kita juga berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka kita melakukan interaksi. Nah saudara, begitu juga ketika kita di gereja ya, saudara, ini saya ambil gambarnya gereja. Ini gerejanya di Korea Selatan, nggak tahu Pak Dom sudah ke sana tuh Pak Awen ya. Nah saudara, ini setelah masa COVID dan mereka memulai ibadah ya saudara ya. Jadi dimanapun juga keadaan kita dalam keluarga kita, dalam aktivitas kita sehari-hari, maka kita berinteraksi dengan sesama kita, termasuk dengan sesama saudara seiman. Nah saudara, bagaimana sikap hati kita tadi ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita berinteraksi dengan sesama kita akan melihat ya saudara dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, maka saudara dan saya harus belajar saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, ini adalah perintah daripada Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam Roma 12 juga dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, 12 ayat 10, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi di antara sesama saudara, di dalam keluarga, di dalam saudara seiman, dengan sesama kita manusia, maka kita harus saling mengasihi. Sehingga ada firman Tuhan yang katanya ketika ada orang yang lapar kita memberi makan, ya ada orang haus kita memberi minum, maka itu seperti kita memberi kepada Tuhan. Nah saudara, kemudian bagaimana? Kalau kita ketika berinteraksi dengan sesama kita manusia, ada orang yang menjahati kita, mungkin membuat kita bangkrut ya di dalam usaha kita. Bapak Ibu Saudara jujur, pasti kita kesel, jengkel ya saudara. Tapi firman Tuhan mengajarkan di dalam Matius pasal 6 ayat 15, supaya kita belajar mengampuni. Karena dikatakan katanya, jikalau kamu tidak mau mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ya saudara, sikap hati kita harus seperti ini. Ketika kita ada bersama dengan sesama kita manusia, dengan saudara seiman, berbuatlah baik, kata Galatia katakan ya, saudara, terutama kepada sesama saudara seiman. Kita harus belajar saling mengasihi seperti Yesus sudah memberikan teladannya mengasihi kita terlebih dahulu. Ya saudara, Kristus datang ke dalam dunia ini karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dan dia mengampuni dosa kita ketika kita percaya kepada dia. Dan biarlah kita praktekkan di dalam hidup kita sikap hati kita untuk kita mengasihi sesama kita, untuk kita mengampuni kepada sesama kita. Kalaupun orang itu menjahati kita, kalaupun orang itu membuat kita menderita, membuat kita bangkrut ya saudara dalam kehidupan ini. Tapi firman Tuhan belajar sebagaimana Yesus sudah mengampuni kita, kita juga belajar untuk mengampuni ya saudara. Dalam Galatia dikatakan kita dipanggil ya untuk sebagai orang yang merdeka, artinya dibebaskan segala dosa kita untuk saling melayani di dalam kasih satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara, sebagai akhir daripada firman Tuhan, saya menyimpulkan 3 kesimpulan. Yang pertama saudara, biarlah kita menjaga hati kita dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan dengan sungguh-sungguh supaya kita menjadi orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara bisa menjadi orang yang berbahagia dan tidak, itu tergantung dari sikap hati kita. Ketika orang lain ya membuat kita kesal, jengkel, Bapak Ibu Saudara, kita bisa membalas, tetapi kita juga bisa mengasihi dan mengampuni hingga kita menjadi orang yang berbahagia. Itu semua dari
sikap hati kita. Ya, terserah kalau saudara dan saya ingin menjadi orang yang berbahagia, mari belajar taat, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara, bahagia itu bukan sekedar karena kita memiliki harta yang banyak dan lain sebagainya, tetapi sikap hati kita yang benar Bapak Ibu Saudara membuat hidup kita akan berbahagia. Bahkan di tengah-tengah penderitaan, saudara bisa ngomel, saudara bisa marah, saya bisa mengeluh dan lain sebagainya, tetapi saya juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan sehingga membuat hati bahagia. Firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya Bapak Ibu Saudara, ingat akan hal itu. Yang kedua saudara, sikap hati yang benar yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan akan melahirkan kehidupan yang baik. Ya, hidup saudara dan saya di dalam perjalanan hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang dilihat seperti surat yang terbuka dilihat oleh orang-orang, saudara-saudara akan memiliki kehidupan yang baik. Ya, melahirkan kehidupan yang baik ketika sikap hati kita benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir saudara dan saudara, sikap hati yang benar itu sehingga kehidupan kita baik itu akan memuliakan nama Tuhan. Ya, nama Tuhan diagungkan dan dibesarkan karena sikap hati kita. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini dengan tema sikap hati, biarlah itu boleh kita renungkan bersama bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan supaya berkenan di hadapan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan dan kita menjadi orang yang berbahagia. Amin. Tuhan memberkati, kita berdoa. Tuhan terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu, tanamkan firman-Mu dalam hidup kami, dalam keterbatasan hamba-Mu. Biarlah kasih-Mu boleh menyertai kami semua sehingga di tengah-tengah masa yang sulit ini kami tetap belajar menjadi anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan, yang berharap dan juga bersyukur kepada Tuhan dan melakukan setiap aktivitas kami dengan hati yang penuh kasih sebagaimana Yesus mengasihi kami semua. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, kita sudah sama-sama beribadah dan diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita semua boleh kuat menghadapi kehidupan sepanjang masa-masa ini. Kita akan akhiri ibadah. Mari kita akan bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah pujian. Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu, segenap hidupku ku serahkan untuk melayani-Mu. Ku mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Ku bersyukur Kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu, segenap hidupku ku serahkan untuk melayani-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapat
dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, sampai pada akhir daripada ibadah ini, Tuhan sudah memimpin, memberkati kami semua. Kami berdoa buat saudara kami yang sudah melayani, ya Tuhan, sepanjang ibadah ini, Tuhan memakai mereka selalu ya Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan. Dan kami semua ya Tuhan, lebih indah lagi ya Tuhan melayani bersama-sama ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan dan dibesarkan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan juga bagi anak cucu kami yang masih sekolah, Tuhan juga memberikan hikmat, kepandaian saat-saat ini masih ya Tuhan dengan pembelajaran secara online. Tuhan juga menolong mereka semua supaya apa yang dikerjakannya boleh berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin tidak bisa hadir saat ini, yang terganggu kesehatannya. Bapa, kiranya Engkau sendiri yang menjamah, memberikan kesembuhan dan pemulihan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat keadaan saat-saat ini ya Tuhan, bagi petugas medis, para dokter ya Tuhan yang berada di garis depan, di mana mereka melayani ya Tuhan orang-orang yang terpapar virus corona di rumah sakit di seluruh tanah air Indonesia ini ya Bapa. Kiranya Engkau saja memberikan kekuatan, Engkau memberikan perlindungan, sehingga mereka ya Tuhan dalam segala tugas pengorbanannya ya Tuhan, mereka juga boleh sehat, kuat ya Tuhan, tetap bekerja melayani di rumah sakit ya Bapa. Sehingga banyak ya Tuhan pasien-pasien yang saat ini sedang terpapar virus corona boleh ya Tuhan mengalami pemulihan, kesembuhan yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan juga menolong ya Bapak Presiden Jokowi bersama dengan staf para menterinya, Bapak, sehingga mereka boleh menjalankan tugasnya ya Tuhan dalam menghadapi percepatan untuk menangani COVID-19 ini ya Bapak, sehingga semuanya boleh berhasil. Bapak, kami juga berdoa untuk uji coba daripada vaksin corona. Bapak, kiranya Engkau akan menolong para ahli, dokter yang dalam penelitiannya ya Tuhan di Bio Farma, sehingga semuanya ya Tuhan boleh mengerjakannya, sehingga ya Tuhan di tahun 2021 awal ya Tuhan dapat diperbanyak, diproduksi, bahkan juga bukan saja di Indonesia tetapi di semua negara yang sedang berlomba-lomba ya Tuhan untuk mengatasi ini semua. Bapa, kiranya Engkau sendiri ya menolong mereka semua ya Tuhan, sehingga mereka semua boleh berhasil dan juga dapat menangani semua situasi keadaan saat-saat ini ya Tuhan di seluruh negara ya Tuhan, bahkan di Indonesia pada khususnya, sehingga semuanya ya Tuhan boleh uji cobakan dan juga boleh dipakai bagi semua masyarakat Indonesia dan kami semua ya Bapa, pada tahun akan datang dapat terlepas ya Tuhan dan terlindungi dan dijauhkan supaya tidak terpapar kembali oleh pandemi corona ini ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan segenap kehidupan jemaat-Mu yang mungkin ada di dalam kekurangan, yang ada di dalam keadaan saat-saat ini kesulitan dalam pekerjaan, dalam perdagangan yang menurun Tuhan, karena situasi dan kondisi perekonomian yang saat ini sedang sulit. Bapa, kiranya Engkau saja menolong mereka semua, memberikan kekuatan, pengharapan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Terus berharap kepadamu, karena percaya Engkau akan menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar Tuhan akan meninggalkan tempat ini dan kami akan pulang. Tuhan akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati kita di dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat daripadalah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan kembali pujian Ku Tetap Setia, setia sampai akhir. Ku bersyukur Kau memilih